Bagaimana seharusnya mengembalikan perpuluhan yang benar? Apa boleh mengembalikan 2 bulan sekali, tapi penghasilan tetap 1 kali sebulan? Bagaimana sistematis pengembalian perpuluhan yang benar? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Nampaknya sudah pernah ada pertanyaan tentang perpuluhan. Ya. Ini juga tentang perpuluhan, tetapi agak sedikit beda pertanyaannya, karena ini mengenai bagaimana mengembalikan. Bolehkah kita setelah 3 bulan kita rapel 1 kali, padahal penghasilan kita 1 kali sebulan atau 1 kali 1 pekan dan lain sebagainya. Bagaimana sistematis pengembalian perpuluhan yang benar? Oke, saya akan memberikan jawaban dari Alkitab, semoga memberikan beberapa petunjuk. Coba kita baca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat ini banyak memberikan informasi. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persiapan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Ayat ini memberikan jawaban kepada beberapa pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, berapa banyak perpuluhan yang harus kita bawa? Jawabnya dalam ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Jangan bawa kurang-kurang. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Seluruh, jangan sebagian. Seutuhnya, 1/10 dari pendapatan kita. Pertanyaan yang berikut, yang bisa dijawab oleh ayat ini, kemana kita bawa persepuluhan kita? Jawabnya, ke dalam rumah perbendaharaan, dalam konteks kepada bait suci pada zaman orang Israel. Dari situlah akan didistribusikan kepada orang-orang Lewi yang tidak mempunyai warisan. Okay. Lalu kemudian, apa tujuan dari persepuluhan? Ayat ini juga menjawabnya, supaya ada persiapan makanan di rumahku. Bukan karena Allah itu miskin, tapi Allah mau membuat kita menjadi bahagian dari pekerjaannya, bahwa kita berkongsi, bekerja sama dengan Allah. Apalagi pertanyaan yang bisa dijawab oleh ayat ini, ya, apa berkat dari memberikan persepuluhan? Ayat ini mengatakan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Namun dari semua jawaban terhadap pertanyaan yang dijawab oleh Maleakhi 3 ayat yang ke-10, belum ada jawaban terhadap berapa sering atau kapan, bagaimana sistematiknya pengembalian persepuluhan itu. Kita boleh mengambil ayat yang lain dari Ulangan 14 ayat yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 memberikan kepada kita satu petunjuk prinsip. Boleh tolong dibacakan Jeffrey atau Stephen? 14 ayat 22 Pendeta. Oke. Ya. Ayat yang ke-22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Demikian ayat 22 Pendeta. Terima kasih, dikatakan di sana tahun demi tahun, karena ini ada hubungan dengan hasil benih yang tumbuh di ladang. Artinya ini panen. Panen setiap tahun. Kalau panen setiap tahun, ya dikasih setiap tahun. Artinya diberikanlah pada saat kita menerima penghasilan tersebut. Kalau penghasilannya ini tahunan berdasarkan panen, ya diberikanlah tahun demi tahun. Kalau penghasilannya bulanan, ya diberikanlah setiap menerima penghasilan itu. Ya, sebab kalau berlama-lama persepuluhan itu tinggal dengan kita, lama-lama kita lupa ini milik siapa ya? Milik saya atau milik Tuhan? Jadi
lebih baik secepat mungkin, yaitu pada saat kita menerima kita punya penghasilan, mendapatkan penghasilan kita. Dan untuk gereja-gereja, saya anggota gereja Advent, biasanya setiap 1 bulan ada 1 sabat di mana itu adalah sabat penerimaan persepuluhan. Tetapi orang bisa juga memberikan atau mengembalikan persepuluhan setiap kali datang ke gereja, supaya tahu bahwa itu adalah persepuluhan dan tidak dicampur dengan persembahan yang lain. Ya, ditaruhlah di dalam sebuah envelope supaya tahu bahwa ini adalah persepuluhan. Ya, saya pikir demikian. Ada petunjuk-petunjuk praktis yang boleh membantu kita mempunyai sedikit ide bagaimana kita mengembalikan persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vien Papua. Oh, dari Papua dia ini. Selamat malam. Saya ingin bertanya tentang ayat pembacaan firman Tuhan Yesus di Perjanjian Lama dalam kitab Yeskiel 9 ayat 4 dan 6b tentang huruf T. Kira-kira artinya apa ya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya coba baca pendeta Yeskiel 9 Terima kasih. ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulisan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 6. Dia minta huruf T, tapi saya coba baca semua. Dia minta huruf yang bagian ke B, tapi saya baca semua. Orang-orang tua, turunan-turunan, dan orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Vin dari Papua. Selamat malam Ibu. Yang dimaksudkan dengan huruf T di sini bukanlah huruf T dari alfabet A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Bukan itu huruf T. Melainkan yang dimaksudkan dengan T di sini adalah huruf terakhir dari abjad orang Ibrani, yang dimulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan selanjutnya, lalu kemudian yang terakhir adalah huruf Tau. Huruf Tau ini adalah huruf yang terakhir. Dan bentuk dari huruf Tau ini juga bukan seperti ada satu garis begini lalu ada garis melintang di atasnya. Beda cara menulis huruf Tau itu juga. Dan setelah saya perhatikan di terjemahan lain dalam versi Alkitab bahasa Inggris ada banyak, tidak ada, mungkin ada kalau saya lihat lagi versi yang lain, tapi sejauh ini baik itu King James Version, New King James Version, Revised Standard Version, New International Version, dan banyak lagi versi yang lain, mereka tidak menggunakan perkataan atau huruf T di sana. Ya, ternyata huruf T di sini dalam bahasa Ibrani-nya tidak hanya ada satu huruf saja, tapi dituliskan Tau. Kata Tau itu sendiri dalam bahasa Ibrani artinya tanda atau mark, tanda. Jadi yang ditekankan di sana sebenarnya bukan huruf T, tetapi tanda. Tanda pada dahi. Ya. Untuk menaruh, dalam ayat itu mengatakan untuk menaruh tanda. Bukan menulis huruf T, tetapi menaruh tanda. Dan saya pikir oleh karena huruf ini adalah huruf Tau dalam bahasa Ibrani, makanya dibuat T dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca di Septuaginta, yaitu versi bahasa Yunani dari Perjanjian Lama,
Maka di sana tidak juga ditaruh dengan huruf T dalam alfabet bahasa Yunani, ya, yaitu alfa, beta, gamma, dan selanjutnya. Bukan itu. Tapi yang dalam bahasa Yunani juga T itu adalah tau. Nah, akan tetapi dalam bahasa Yunani, abjad bahasa Yunani, bukan seperti di bahasa Ibrani. Di bahasa Ibrani, tau itu adalah huruf terakhir. Dalam bahasa Yunani, tau itu kalau tidak salah huruf yang ke-19, bukan huruf yang terakhir. Jadi ini bukan huruf tetapi tanda. Tanda. Bahkan dalam Septuagint dituliskan di sana bukan T tetapi kata Simeon yang artinya tanda. Ya, sebenarnya kitab Yeskiel ini memberikan latar belakang yang sangat relevan dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 7, pasal yang ke-14, pasal 13 mengenai tanda pada dahi yang memisahkan manakah umat Allah dan manakah yang bukan umat Allah. Ini pun di dalam Yeskiel pasal yang ke-9, kalau kita lihat dari pasal yang ke-8, ini adalah dalam sebuah penglihatan yang tentu mempunyai makna kepada orang Israel di zaman Nabi Yeskiel. Jadi saya pikir hanya demikian saja yang ingin saya sampaikan mengenai huruf T ini. Terima kasih.